Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk menjawab pertanyaan apa prinsip bisnis e-commerce dan model pendapatan. Saya Bagus Aryana Gumilang dengan NIM C1 C018082. Sebelumnya di sini ada pengertian dari e-commerce sendiri. E-commerce berasal dari dua kata. Yang pertama adalah elektronik atau suatu media tempat kita meraih informasi, dan yang kedua adalah komersial yang artinya perdagangan atau perniagaan. Jadi e-commerce adalah suatu proses perniagaan atau perdagangan secara elektronik atau secara online. Di sini ada model-model e-commerce. Yang pertama adalah portal. Portal ini adalah suatu gerbang tempat kita meraih suatu informasi atau ke tempat tujuan. Nah, di sini ada dua search engine contohnya, yaitu Google dan Yahoo, di mana melalui dua aplikasi ini kita bisa meraih informasi dan mendapatkan tujuan yang kita inginkan atau situs yang kita inginkan. Yang kedua adalah e-tailers. Di sini saya mengambil contoh Pizza Hut. E-tailers merupakan suatu situs tempat jual beli online, di mana yang penjualannya ini adalah suatu badan dan kita sebagai konsumen bisa membeli suatu barang dari suatu badan secara online atau tidak secara langsung. Yang ketiga adalah penyedia konten. Konten di sini dimaksudkan adalah suatu karya seni berupa musik, gambar, foto, atau lainnya. Di sini saya mengambil contoh Spotify, di mana melalui Spotify kita bisa mendengarkan musik yang disediakan ataupun podcast yang dipost oleh seseorang. Yang keempat adalah pialang transaksi. Pialang di sini merupakan suatu perantara transaksi. Di sini saya mengambil contoh e-trade, di mana melalui e-trade memediakan kita dalam melakukan jual beli saham. Yang kelima adalah pencipta pasar. Di sini saya mengambil contoh eBay dan Tokopedia. Pencipta pasar di sini merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bisa bertemu dan bertransaksi di suatu aplikasi secara online. Yang keenam adalah penyedia layanan. Layanan yang dimaksud adalah suatu fitur yang ditawarkan oleh aplikasi di mana bisa digunakan oleh semua orang. Di sini saya mengambil contoh Gmail. Gmail merupakan aplikasi di mana memberikan kita fitur untuk bertukar email, mengirim dan menerima email secara online. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah penyedia komunitas. Komunitas adalah suatu orang yang memiliki minat atau hobi yang sama. Di sini saya mengambil contoh Facebook, di mana di Facebook kumpulan orang yang memiliki minat dan hobi yang sama atau kegemaran yang sama berkumpul membentuk suatu grup dan dimediakan oleh Facebook. Dan di sini ada yang berikutnya pembahasan adalah model pendapatan e-commerce. Model pendapatan adalah bagaimana e-commerce ini mendapatkan pendapatan. Yang pertama adalah berbasis iklan atau advertising revenue model. Saya mengambil contoh YouTube. Kenapa YouTube? Karena jika kita membuka YouTube ataupun mengklik video yang ada di YouTube, maka banyak iklan yang sudah menunggu untuk di-play. Dari iklan tersebut, YouTube memperoleh pendapatan. Yang kedua adalah pendapatan penjualan atau sales revenue model. Di sini saya mengambil contoh Gap.com, di mana Gap ini adalah perusahaan yang menjualkan pakaian atau baju. Nah, dari penjualan tersebut, Gap mendapatkan pendapatan tersebut. Yang ketiga, di sini adalah model pendapatan berlangganan atau subscription revenue model. Di sini saya mengambil contoh Netflix. Jika kita ingin menonton film-film Netflix, kita tentunya harus berlangganan dulu. Jika kita berlangganan, Netflix mendapatkan pendapatan dari perlangganan dari kita tersebut atau dari pelanggan tersebut. Yang keempat adalah model penghasilan gratis atau freemium revenue model. Di sini saya mengambil contoh Music Xmatch. Ini adalah aplikasi pemutar musik ternama. Kita bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dan kita juga bisa menggunakan aplikasi ini secara bayar untuk model premiumnya. Di situ lebih banyak fiturnya, lebih banyak yang ditawarkan juga. Tapi jika kita ingin menggunakan secara gratis, itu juga bisa. Yang kelima adalah model pendapatan biaya transaksi atau transaction fee revenue model. Di sini saya mengambil contoh e-trade lagi, di mana e-trade ini mendapatkan pendapatan dari sedikit penjualan saham yang kita dapatkan ataupun dari pendapatan saham yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah model penghasilan afiliasi atau affiliate revenue model. Di sini saya mengambil contoh MyPoints dan Amazon.com. Jika kita membuka situs MyPoints, maka sudah banyak logo-logo Amazon. Jika kita membuka suatu fitur di MyPoints, maka secara otomatis bisa saja kita malah pindah ke situsnya Amazon.com atau situsnya Amazon.com ini terbuka. Maka MyPoints.com ini mendapatkan pendapatan dari afiliasi dan kerjasama tersebut. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.